Iya, jadi nanti saya sampaikan untuk pemeriksaan Cika itu nanti di hari Kamis pukul 13.00 ya. Dia akan diperiksa sebagai saksi, yang mana pada saat itu dari keterangan-keterangan sebelumnya saksi-saksi yang sudah kita periksa, pada saat itu saksi Cika itu ada di TKP. Ada lagi? Pak, ini yang cerita tentang Cika yang katanya di Mangkir dari panggilan pihak kepolisian, Cika potensial untuk ditetapkan menjadi tersangka. Kabar terbaru terupdate tentang kasus Putra Siregar dan Rico Vale yang melakukan proses pengeroyokan dengan lawannya, yakni Nur Alamsyah. Kabar terbaru yang memang wajib ditunggu bagi kalian semua agar kalian tahu perkembangan hukum mengenai pengeroyokan yang terjadi di sebuah klub malam yang melibatkan selebgram Chandrika Cika. Chandrika Cika akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus pengeroyokan atas tersangka bos Pestor Putra Siregar dan Rico Valentino pada hari ini setelah kemarin ia mangkir, guys. Rencana pemeriksaan dijadwalkan yakni pada jam 13.00 waktu Indonesia Barat, nanti ya guys ya. Setidaknya Chandrika Cika akan diperiksa pada kemarin. Hanya saya yang bersangkutan mengkonfirmasi kepada kepolisian ihwal ketidakhadirannya. Saya sampaikan untuk pemeriksaan Cika itu di hari Kamis pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dia akan diperiksa sebagai saksi, kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Ridwan Soflani di Mapolresta Jakarta Selatan Rabu kemarin. Pemeriksaan terhadap Cika dilakukan karena yang bersangkutan berada di lokasi saat Rico dan Putra Siregar mengeroyok korban bernama Nur Alamsyah. Insiden ini terjadi di Kafe Kode Senopati Jakarta Selatan pada pukul 2:30 waktu Indonesia Barat, yakni tepatnya pada tanggal 2 Maret 2022 lalu. Dari keterangan sebelumnya, saksi yang sudah kami periksa pada saat itu saksi Cika itu ada di TKP, ucap Ridwan lebih lanjut. Lalu bagaimana kok bisa menjadikan Cika sebagai saksi dan menyebut-nyebut Cika sebagai pemicu dari konflik tersebut? Bagaimana sebenarnya kronologi? Kalau kalian belum paham kronologinya, inilah peristiwa pengeroyokan terhadap Nur Alamsyah yang dilakukan oleh Putra Siregar dan Rico Valentino terjadi di Kafe Kode Senopati Jakarta Selatan, tepatnya pada pukul 2:30 waktu Indonesia bagian Barat. Saat itu Putra dan Rico dan korban serta korban sedang berada di lokasi yang sama, namun antara korban dan kedua tersangka berbeda meja. Di lokasi itu pula baik korban dan kedua tersangka dalam kegiatan minum, namun tidak dibeberkan secara rinci apakah alkohol yang diminum. Tiba-tiba rekan perempuan Putra dan Rico tiba mendatangi meja korban. Hanya saja Rico merasa tidak senang atas tindakan tersebut dan tiba-tiba mendatangi meja korban. Sama dengan Rico, Putra Siregar pun melakukan hal serupa. Rico melakukan pemukulan terhadap korban, sedangkan Putra ikut mengenaya korban dengan mendorong dan menendang saat kejadian berlangsung. Kemudian RV, ya, Rico Vale tidak senang dengan peristiwa tersebut dan mendatangi korban dan MNA dan memukul korban MNA Muhammad Nur Alamsyah, dan tersangka PS juga ikut bersama-sama di situ dengan dia menendang dan mendorong MNA. Ucap Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi Susianto di Mapolresta Jakarta Selatan kemarin. Insiden penganiayaan terhadap korban pun terekam oleh kamera pengawas CCTV. Setelah kejadian itu, kata Budi, korban hanya membuat visum dan tidak melapor secara resmi karena hendak menempuh jalur damai. Hanya saja
Kata damai tidak terjadi lantaran korban yang mencoba menghubungi Riko dan Putra tidak mendapatkan respon. Akhirnya korban resmi membuat laporan ke Mapolres Metro Jakarta Selatan pada 16 Maret 2022. Dan pada tanggal 16 Maret 2022 kasus ini dilaporkan ke Polri ya secara resmi. Pungkas Budi atas perbuatannya Riko dan Putra dijerat dengan pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Wow, lama banget ya guys ya. Tentunya hal ini karena lawan yang sekarang dihadapi oleh Putra Siregar dan Riko Fala bukan orang biasa. Kita tahu bahwa yang namanya Nur Alamsyah ya disebut-sebut memiliki hubungan atau merupakan putra bungsu dari Bapak Saprudin yang merupakan mantan Menpan RI ya, Menpan RBRI, dan juga merupakan mantan Wakapolri. Jadi tentunya kita sudah bisa paling tidak menarik garis merah, mendapatkan benang merah bagaimana kasus ini akan dikembangkan. Apalagi kita tahu dan kalian akan kita kabari sebenarnya bahwa Riko Fala juga membuat laporan ke pihak kepolisian. Namun sayangnya apakah karena tidak cukup bukti, jadi laporan dari Riko Valentino ini ditolak oleh pihak kepolisian. Namun tidak dengan laporan Nur Alamsyah yang punya background juga dari ayahandanya yang merupakan mantan Wakapolri, tahu seluk-beluk yang namanya proses hukum. Tentunya punya Nur Alamsyah laporannya cukup bukti sehingga tidak butuh waktu lama yang namanya Putra Siregar dan Riko Fala akhirnya harus merasakan dinginnya di balik jeruji besi, alias mereka berdua ditahan. Bagaimana? Menarik bukan? Cukup menarik. Dan bagaimana jika akan berpotensi menjadi tersangka? Ya, karena jika merupakan pemicu dari konflik tersebut. Cuma sekarang ia menjadi saksi dari pemanggilan tersebut. Bagaimana ceritanya nantinya? Tentu keterangan dari Cika ini menentukan kepada kedua tersangka dan juga dirinya. Ya, ini kita ambil pelajaran dan hikmah dari ini semua. Kronologinya simpang siur Pak, jadi seperti apa Pak kronologi awalnya Pak? Iya, jadi keterangan awal bahwa memang saat itu Cika masih di TKP dan sempat berpindah dari meja antara terlapor dan pelapor. Nah, nanti pada saat hari Kamis ini kita akan periksa lebih detail lagi, lebih rinci lagi, dan akan kita sampaikan perkembangannya. Pak Putra sendiri waktu itu membela Riko atau membela Cika nih Pak Putra? Si Putra? Iya. Nah itu, nanti dari Cika ini nanti baru keterangannya lebih jelas akan kita sampaikan. Bagaimana sekarang guys? Tentunya jangan lupa kasih masukan dan komentar kalian agar tambah seru, biar kita bisa menikmati cerita dan kisah selebritis Indonesia mancanegara yang tentu bakal bikin kalian semua pada happy, seneng, dan selalu menunggu kabar dan informasi terbaru terupdate dari kita hanya untuk kalian semua. Oke, itu saja. Jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita ini. Caranya dengan cukup mudah. Ini klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.